Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukendar, kebetulan saya tenaga kesehatan di rumah sakit di Jakarta. Saya ingin berbagi tentang mantan penyintas COVID-19. Saya sehari-hari bekerja di rumah sakit di Jakarta yang keseharian tentunya memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat umum dari segi tentang pemeriksaan PCR. Kami dengan teman sejawat kami, bagian laboratorium, selalu memberikan pelayanan on-site ke beberapa tempat, ke beberapa kantor, perkantoran untuk melakukan tes swab kepada masyarakat pada umumnya yang memerlukan untuk hasil kadang-kadang yang tercepat. Namun, kami setiap hari lakukan dengan protokol kesehatan yang secara komprehensif menurut saya sudah baik dan jauh lebih baik. Namun suatu saat, ketika saat itu mungkin badan kita keadaannya lemah atau mungkin kecapean, ternyata saya menderita COVID-19. Tentunya saat itu saya pertama-tama merasakan badan meriangan dan batuk-batuk. Saat itu juga saya pergi langsung ke rumah sakit untuk melakukan tes PCR. Namun sebelumnya dilakukan dulu tes antigen, ternyata positif. Ketika melihat hasil tes antigen positif, kita sehari-hari padahal udah tahu tentang arti COVID-19 itu, namun shock juga. Begitu melihat hasilnya shock juga, kami lakukan langsung meningkat ke bagi PCR. Begitu PCR dilakukan dan hasilnya ternyata CT-nya itu 14 dan 16. Di situ saya yang sehari-hari tadi memberikan pelayanan PCR on-site ke beberapa daerah atau ke beberapa kantor, ternyata begitu melihat dengan kepala sendiri tentang hasil PCR sangat shock saat itu. Dan kami pergi ke rumah sakit, langsung meminta perawatan. Saat itu kebetulan lagi rame-ramenya tentang adanya Delta lah, tentang COVID yang bermacam-macam dari berbagai negara luar masuk ke Indonesia. Tentu sangat mirislah saat itu saya dikatakan COVID. Namun dengan dukungan rekan-rekan, teman-teman, dan saudara-saudara handai tolan, suruh berpositif thinking agar terjadi imun yang kuat, maka saya lakukan hal itu dengan positive thinking. Dengan relax dan ikhlas, kami melakukan perawatan. Setelah di kamar perawatan, gejala itu tidak muncul, hanya batuk demam biasa. Tetapi setelah 5 hari kemudian, kok tiba-tiba gejala itu muncul. Batuk yang hebat, sesak napas, diare sampai sehari 4-5 kali, terus badan linu-linu kayak terpatah-patah gitu. Hari ke-7 itu hilang tuh perasaan penciuman, hilang, perasaan juga hilang, dan berjalan terus. Kemudian yang diserang itu kok sesek gitu. Ketika melakukan aktivitas seperti mandi tidak kuat, untuk buang air kecil pun rasanya tidak kuat, bahkan harus dibantu dengan infus dibawa oleh sendiri, dan oksigen harus ada bantuan orang lain, dalam hal ini ada rekan kita di perawatan. Nah, saat melakukan tadi, setelah melakukan aktivitas pun sama demikian. Nah, ketika malam hari perasaan tuh begitu menjelang pukul 22, saya tidak berani untuk melakukan tidur gitu kan. Karena apa? Begitu tidur takutnya bablas gitu. Karena banyak posisi-posisi seperti miring kiri 2 jam, miring kanan 2 jam, tengkurap 2 jam, terlentang 2 jam. Takutnya tengkurap malah ketekan oksigen, perasaan aja, dada ketekan mati deh gitu kan.
Itu perasaan yang ada di lubuk hati saya gitu. Bahkan sampai di mendengar ini, misalnya ada pasien sebelah meninggal atau di ruang perawatan lain meninggal, itu tambah shock juga. Tapi tadi berkat teman-teman dari luar lewat WA atau bahkan telepon, sempat saat itu saya masih melakukan bisa activity untuk seperti membalas WA, telepon. Tetapi sejak kejadian itu sesat, telepon WA pun hampa lah, tidak ada daya upaya untuk menjawab atau apa. Itu benar-benar lemah. Dan memang ada frustasi menjelang kayaknya, waduh, ada berita di luar teman-teman gara-gara COVID sampai meninggal lah atau apa. Saya itu saat itu udah pasrah ya, mungkin seperti teman-teman gitu. Tapi tadi dukungan dari luar yang paling kuat, seperti memberikan semangat, memberikan tadi suruh high immunity, terus banyaklah dorongan-dorongan, itu yang membuat saya semakin kuat untuk sembuh. Selain tadi keluarga gitu kan, memperhatikan keluarga, karena saya pikir paling nggak enak dirawat gara-gara COVID itu sebenarnya itu kesendirian. Kenapa kesendirian? Ibaratnya segala sesuatu itu semuanya ditangani sendiri. Lain dengan sakit biasa kan, ibaratnya dikit-dikit bel, dikit-dikit minta bantuan. Ini kita ya pasrah, benar-benar pasrah gitu ya. Tapi tadi sekali lagi, rekan-rekan perawatan, saya sangat berterima kasih. Sekarang sudah sembuh, walaupun tadi sempat sudah sembuh. Saya dirawat sebulan, seminggunya isoman di hotel karena ada keluarga atau anak kena juga positif. Saya kebetulan ada komorbid, jadi saya harus mengasingkan diri. Udah kuat, baru saya kembali ke rumah. Dan setelah kemudian saya kontrol, saya mengalami seperti jalan baru 2-3 langkah pun udah sesek. Udah gitu melakukan tadi sholat pun, saya begitu sholat, begitu ruku, begitu bangkit nggak bisa. Akhirnya sholat pun di rumah sakit tayamum, terus melakukan sholat duduk. Karena apa? Nggak bisa lagi. Nah, saya lakukan sholat walaupun duduk, aktivitas jalan sedikit-sedikit, berjemur. Alhamdulillah 2 minggu berangsur-angsur pulih. Namun ada gejala sisa ternyata. Kenapa gejala sisanya? Ada pengentalan darah. Saya pengentalan darah kebetulan sampai 1044. Dapat obat pengencer darah dan dukungan dari dokter yang merawat juga menguatkan saya untuk bangkit. Kebetulan juga saya saat itu kenapa terjadi perparahan, karena ada badai toksin badai apa itu namanya? Badai toksin atau badai apa itu yang di paru-paru. Itu ya. Saya terus melakukan. Jadi intinya atau ringkasannya, teman-teman dari kesehatan seluruh Indonesia, bahwasanya kita harus pertama positive thinking tentang menyikapi adanya COVID. Karena apa? Saya prokes benar-benar udah lakukan. Dari mamaku masker 2 atau apa tadi, kita ada mungkin celah-celahnya yang kita tidak sadari. Misalnya apa? Membuka masker saat makan dengan teman mungkin, atau saat itu ya itu tadi mungkin cuci tangan yang nggak baik, atau habis megang apa tiba-tiba kita makan apa, itu mungkin bisa juga. Jadi kita harus prokes dengan maksimal. Terus tipnya, saya sampai sekarang tidak berani buka masker makan di tempat umum. Saya belum berani. Sekarang saya masih menyendiri makan, kadang-kadang saya masih menyendiri beraninya buka masker sendiri. Minum pun saya harus sendiri, nggak bisa minum masih. Misal contoh, saya bersilaturahmi disuguhin misal minuman, saya nggak minum. Saya dengan bahasa yang baik, mohon maaf, paling ambillah misal akuannya atau apa. Karena tadi saya merasakan begitu tersiksanya ketika mendapatkan perawatan tentang COVID. Jadi prokes tadi kan, udah itu jaga jarak, tetap masker tadi 2, udah itu cuci tangan sesuai yang diajarkan, udah gitu tidak boleh buka masker dan makan di tempat umum. Terus positive thinking supaya imunitas kita meningkat. Jadi itu tip-tip saya sih dari pengalaman yang kemarin dirawat yang cukup
lumayan dengan penyembuhan, dan 2 bulan mungkin selamanya, 2 bulan selamanya. Tapi yang terpenting rekan-rekan yang mungkin pasca penyintas ini, ketika selesai tadi mau perawatan atau apa, kita benar-benar blank gitu kan, blank, seolah-olah ada malas, tidak fokus, bahkan melakukan kesalahan itu lebih banyak. Itu ketika juga waktu itu makan, walaupun teman-teman banyak yang ngirim makan atau apa, rasanya itu sempat asin dan sempat juga manis gitu. Mungkin rekan-rekan juga yang mengalami atau penyintas COVID demikian mungkin adanya. Itu aja, semoga rekan-rekan semuanya sehat dan melakukan perawatan kepada pasien COVID dengan prokes yang kuat, yang ketat, sehingga kita semuanya diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, serta berpositif thinking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan nakes di seluruh Indonesia, semoga dengan adanya pandemi ini, semoga cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi, dan kita memberikan pelayanan juga mungkin seperti semula sebelum adanya COVID. Semoga kita semua dapat terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, salam sehat.